Pohon pisang itu berdiri sendiri. Di ujung kampung Mawar, malam membuatnya hitam. Hanya bulan, sepotong cahaya dingin, menyentuh daunnya. Daunnya besar sekali, terkulai seperti tangan raksasa yang lelah. Atau mungkin seperti cakar. Menunggu, daun-daun itu berdesir. Bahkan saat udara tenang, tak ada pohon lain yang berani tumbuh setinggi itu. Atau sedekat itu dengan sumur tua yang terlupakan. Pohon itu seperti penjaga, menjaga rahasia. Atau mungkin, menjaga sesuatu yang jauh lebih jahat. Suara di sekitarnya aneh, bukan suara malam desa yang biasa. Jangkrik sepertinya berderik lebih jauh. Katak di sawah bersuara dengan nada gugup. Dekat pohon itu, keheningan yang tak wajar akan turun. Lalu bisikan. Bisikan kering seperti kertas, seperti kulit ular yang digosokkan ke kayu tua. Penduduk desa bilang itu pohon bernapas, atau sesuatu di dalam pohon, sesuatu yang kuno, sesuatu yang tidak suka diganggu. Mereka bergegas lewat, mata mereka tertunduk, jantung mereka berdebar kencang. Tak ada yang berlama-lama di dekat pohon pisang ini setelah senja. Anak-anak diperingatkan. Dengan keras, ibu mereka akan menarik mereka erat. Jangan dekati pisang hantu, kata mereka. Buahnya jika pernah berbuah konon berwarna hitam dan beracun. Bukan untuk tubuh, tapi untuk jiwa. Ia menjanjikan mimpi buruk. Ia menjanjikan pandangan sekilas ke dunia yang sebaiknya tidak dilihat. Udara di sekitarnya terasa berat, dingin, bahkan di malam terpanas. Sebuah peringatan diam, akarnya, tebal dan keriput, mencengkeram bumi. Akar-akar itu tampak berdenyut samar dalam cahaya redup, seolah-olah menarik makanan dari sesuatu selain tanah dan air. Mungkin dari ketakutan yang ditimbulkannya, atau dari cerita-cerita. Cerita-cerita yang melekat padanya seperti kabut pagi. Cerita-cerita yang telah diceritakan turun-temurun. Setiap cerita menambah lapisan ketakutan. Alasan lain untuk berjalan memutar. Ain, Amasiv Sezar Perspatlakah ketiga apa menyelimuti kampung Mawar. Pohon itu hanya mengawasi dan menunggu. Orang-orang tua di desa itu mengingat kisah itu, atau potongan-potongannya. Itu adalah kisah yang bernoda kesedihan dan darah. Dahulu kala, kata mereka, seorang wanita muda tinggal di kampung Mawar, namanya Siti. Dia cantik, tawanya seperti denting lonceng kuil, tapi hatinya hancur, dikhianati oleh cinta yang dia pikir sejati. Cinta yang berubah menjadi abu, dia mencari pelipur lara, atau mungkin, akhir, di dekat tempat itu, di mana pohon pisang sekarang tumbuh begitu besar. Legenda berbisik dia menghilang di suatu malam tanpa bulan. Ada yang bilang dia lari ke hutan lebat, yang lain membisikkan hal-hal yang lebih gelap. Bahwa dia telah menyerahkan dirinya kepada roh bumi. Dalam keputusasaannya, dalam amarahnya. Mereka bilang jeritan terakhirnya ditelan oleh dedaunan lebat. Tapi sebagian dirinya tetap ada, terperangkap. Penderitaannya meresap ke dalam tanah. Ia memberi makan akar tunas pisang pertama yang berani tumbuh di sana. Membuatnya tumbuh bengkok, membuatnya menjadi wadah untuk kesedihannya, rasa sakitnya yang tak berujung. Roh itu, mereka menyebutnya penunggu pohon pisang, penjaga pohon pisang, atau tahanannya. Dia tidak selalu jahat. Terkadang isak tangis lembut bisa terdengar, terbawa angin malam, ratapan yang menarik hati sanubari mereka yang cukup malang untuk mendengarnya. Tetapi jika dimarahi, jika diganggu, kehadirannya berubah menjadi dingin, memusuhi. Dia akan menunjukkan dirinya, bukan sebagai Siti, tetapi sebagai sesuatu yang lain, sesuatu dengan mata yang menyala seperti bara, dan sentuhan yang mencuri kehangatan dan kewarasan. Jadi, sesajen terkadang ditinggalkan, tanda kecil, sedikit nasi, setangkai bunga, bukan untuk menenangkan dewa, tapi untuk menenangkan jiwa yang gelisah, untuk mengakui rasa sakitnya, untuk memintanya tetap tertidur. Penduduk desa memahami keseimbangannya, kedamaian rapuh antara dunia mereka dan dunianya. Mereka menghormati batas yang ditandai oleh bayangan pohon itu. Bayangan yang tampak semakin panjang, lebih mengancam. Dengan berlalunya tahun, gema jeritan Siti masih tertinggal. Jika Anda mendengarkan dengan seksama, Budi muda baru di kampung Mawar. Dia datang dari kota, dia mencemooh cerita seperti itu. Tak hayul katanya, dengan lambaian tangannya yang acuh tak acuh. Teman-temannya, anak-anak desa menantangnya. Pergi kalau begitu Budi, sentuh pisang hantu. Jika kamu begitu berani, mata mereka lebar, campuran ketakutan dan kegembiraan. Budi, penuh kesombongan masa muda, menerima. Dia akan menunjukkan pada mereka, dia akan membuktikan ketakutan mereka tidak berdasar. Hanya cerita untuk menakut-nakuti anak-anak. Apa bahayanya pohon pisang tua? Saat senja berubah menjadi kegelapan pekat, Budi berangkat.
Senter yang berkedip-kedip adalah satu-satunya temannya. Jalan yang biasa tampak berbeda. Lebih panjang, suara-suara desa yang familiar memudar di belakangnya. Digantikan oleh keheningan yang menyesakkan di sekitar pohon. Dia merasakan tusukan di kulitnya. Bukan dingin, tapi sesuatu yang lain. Kesadaran. Dia mengatakan, pada dirinya sendiri itu adalah saraf, kekuatan sugesti. Namun, langkahnya menjadi lebih lambat, lebih ragu-ragu. Pohon itu tampak lebih besar dari yang dia ingat. Daunnya seperti jari-jari kerangka di langit yang memar. Dia mencapai dasarnya. Udaranya tebal, berat. Dia hampir bisa merasakan ketakutannya. Ketakutannya sendiri. Dia menelan ludah dengan susah payah. Dia mengulurkan tangan yang gemetar, untuk menyentuh batang yang halus dan dingin. Tepat saat jari-jarinya menyentuh kulit kayu, sebuah bisikan, tepat di samping telinganya. Budi, namanya, terulur, mendesis, dingin, sangat dingin. Dia membeku, darahnya berubah menjadi es. Itu bukan suara manusia, itu kuno, syarat dengan kesedihan, dan hiburan yang mengerikan. Dia menarik tangannya kembali. Jantungnya berdebar kencang di tulang rusuknya. Kemudian, gerakan sekilas di kanopi lebat di atas. Sepasang mata, atau apa yang dia pikir adalah mata, pucat, bercahaya, menatapnya. Tanpa berkedip, dipenuhi dengan kecerdasan yang bukan dari dunia ini. Kesedihan yang mendalam, dan rasa lapar yang mengerikan. Budi tidak berteriak, dia tidak bisa. Teror telah mencuri suaranya. Dia tersandung mundur, tersandung, berebut berdiri, dan lari. Dia berlari secepat yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Menjauh dari pohon, menjauh dari bisikan, menjauh dari mata itu. Senter itu tergeletak terlupakan, ditelan oleh kegelapan. Budi menyerbu masuk ke kamar kecilnya. Membanting pintu hingga tertutup. Dia bersandar di pintu, tersengal-sengal. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Dia aman. Atau begitulah yang dia pikirkan. Tapi rasa dingin itu tetap ada. Rasa dingin yang telah meresap ke dalam tulang-tulangnya. Dia masih bisa mendengar bisikan itu, masih melihat mata itu dalam kegelapan pikirannya. Tidur mustahil malam itu, setiap gemerisik daun di luar jendelanya, setiap derit rumah tua itu, mengirimkan sengatan teror melalui dirinya. Keberanian anak kota itu hilang, digantikan oleh ketakutan purba. Keesokan paginya, matahari tampak terlalu terang, terlalu ceria. Kampung Mawar tampak normal, anak-anak bermain, ayam berkokok. Tapi bagi Budi, semuanya telah berubah. Dunia terasa lebih tipis, seolah-olah sebuah tabir telah diangkat, mengungkapkan sesuatu yang meresahkan tepat di bawah permukaan. Teman-temannya bertanya apa yang terjadi. Dia hanya menggelengkan kepalanya, tidak dapat membicarakannya. Mereka melihat ketakutan di matanya, dan mereka tahu, pisang hantu bukan hanya cerita, itu nyata, sangat nyata. Kemudian dia melihatnya, di lengannya, lengan yang hampir menyentuh pohon itu, sebuah tanda samar, berbentuk seperti daun pisang kecil. Itu bukan goresan, itu tidak sakit, tapi itu ada di sana, lebih gelap dari kulitnya, hampir seperti tato atau cap. Dia mencoba mencucinya, menggosok sampai kulitnya mentah, tapi tanda itu tetap ada. Pengingat permanen dari pertemuannya, bukti bisu kekuatan pohon itu, sebuah koneksi yang tidak dia minta, dan tidak bisa diputuskan. Dia merasakan kehadirannya, bahkan sekarang, hari-hari berubah menjadi minggu. Budi tidak pernah mendekati pohon pisang itu lagi, dia bahkan menghindari melihat ke arahnya. Tapi terkadang di malam hari, dia akan mendengar bisikan samar, namanya, terbawa angin, dan tanda di lengannya akan kesemutan. Terkadang, dia pikir dia melihat standan pisang baru yang tumbuh di pohon itu, hampir keemasan, tidak seperti yang pernah dia lihat sebelumnya. Misteri pisang hantu tetap ada, tidak terpecahkan. Akarnya menggali lebih dalam, bukan hanya ke bumi, tapi ke dalam jiwa Budi, dan desa itu menyimpan rahasianya. Menunggu.